Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi hal-hal apa saja yang terkait kepindahan kami ke Australia, termasuk dokumen visa, transportasi, biaya hidup, dan pekerjaan. Kami pindah ke Australia itu tahun 2018. Saya sendiri ke Australia tanggal 5 Juni 2018 dalam rangka melanjutkan pendidikan saya di University of Queensland, Australia, melalui program beasiswa Australia Awards. Beasiswa ini membiayai biaya pendidikan dan living cost selama 4 tahun saya kuliah di Australia. Jika teman-teman tertarik untuk kuliah di University of Queensland, teman-teman boleh langsung menuju ke websitenya langsung, yaitu di www.uq.edu.au. Saya melanjutkan pendidikan saya di St. Lucia Campus, tepatnya di School of Agriculture and Food Science. Nah, yang pertama adalah bagaimana saya bisa membawa keluarga saya ke Australia. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sesaat sebelum berangkat ke Australia jika teman-teman ingin membawa atau ingin yang berencana membawa anggota keluarga ikut serta. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa membawa keluarga saya ke Australia. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sesaat sebelum berangkat ke Australia jika teman-teman ingin membawa atau ingin yang berencana membawa anggota keluarga ikut serta. Berikut ini adalah checklist dokumen yang perlu dipersiapkan terkait visa application. Yang pertama itu adalah ada 4 jenis form, yaitu form 157A, form 956A, form 129 dan form 919. Form ini bisa didownload langsung di imi.gov.au atau website resmi imigrasi Australia, atau juga bisa melalui agen-agen pembuat visa. Terus selain itu dokumen lain yang dibutuhkan adalah foto, kemudian akte nikah, akte lahir anak, visa student, paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, selanjutnya sertifikat OSHC atau bukti asuransi kesehatan keluarga, bukti surat penerimaan sekolah anak di Australia apabila sudah usia sekolah, yaitu di atas 5 tahun, kemudian bukti keuangan apabila membawa anak lebih dari 2. Dan yang terakhir adalah bukti health assessment portal, itu semacam medical check up yang harus dilakukan di medical center yang sudah di-approve oleh Australian government. Dari ke-11 checklist ini, yang paling menantang itu adalah asuransi kesehatan, yaitu OSHC, dan bukti keuangan, karena kedua hal ini sangat berkaitan dengan budget yang teman-teman miliki. Nah, setelah visa di-approve, berikut ini adalah list hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum berangkat. Pertama, bawa dokumen-dokumen yang penting seperti paspor, KTP, driving license, terus akte kelahiran, terus bukti imunisasi anak, dan usahakan membuat scan copy setiap dokumen ini buat jaga-jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan dan sebagainya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman sudah ada persiapan dalam bentuk scan copy, karena kalau dalam bentuk file itu lebih aman dibandingkan dalam bentuk hard copy. Kemudian obat-obatan, kemudian pakaian yang cukup. Teman-teman harus pertimbangkan jenis cuaca di negara tujuan teman-teman, misalkan apakah sedang winter atau summer, jadi tidak perlu membawa pakaian yang berlebihan. Kemudian bawa uang yang cukup, $500 sampai $1,000 itu insya Allah cukup untuk 2 minggu. Kemudian bawa Australian adapter, tapi kalau tidak apa-apa juga boleh beli langsung di bandara, ada juga dijual. Kemudian usahakan sudah dapat temporary accommodation, karena akan sangat repot kalau teman-teman belum memiliki temporary accommodation pada saat tiba di bandara. Nah, untuk dapat temporary accommodation ini teman-teman bisa melalui SCO ataukah menghubungi PPIA. Kalau di UQ ada juga namanya UKISA, yaitu Indonesian Student Association. Nah, sesaat sampai di Australia, teman-teman sebaiknya hal pertama yang perlu dilakukan itu membeli
Australian SIM card karena nomor telepon Australia ini sangat penting, akan digunakan pertama untuk komunikasi dan kedua untuk membuat beberapa dokumen seperti membuka bank account, terus untuk daftar TFN dan sebagainya, itu membutuhkan nomor Australia. Yang kedua, usahakan sudah kontak dengan SCO terkait kedatangan teman-teman. Kemudian buat Australian bank account, lalu buat student ID dan beli go-kart untuk transportasi, karena kalau teman-teman menggunakan paper ticket itu lebih mahal, jadi lebih bagus jika teman-teman bisa membeli go-kart. Kalau Queensland sendiri go-kart, kalau di Sydney kayaknya Opal, di Melbourne apa ya, I'm not sure, Makey kayaknya. Terus habis itu kalau sudah beli go-kart, teman-teman bisa apply for concession untuk dapat diskon 50% dari full fare. Nah, terkait public transportation, di Queensland kita menggunakan go-kart sebagai transport card instead of using cash. Nah, apalagi sejak COVID ini, go-kart ini wajib, jadi tidak ada lagi cash transaction. Sebelumnya kita bisa gunakan cash untuk mendapatkan paper ticket, tapi fare-nya itu lebih mahal dibandingkan go-kart seperti yang saya bilang tadi. Nah, go-kart ini bisa digunakan untuk 3 jenis transportasi utama, yakni bus, train, dan city cat ferry. Dan fare-nya itu hampir sama, kurang lebih sama. Nah, untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu gratis, dan untuk student dapat potongan yang sudah apply concession sudah dapat potongan 50%. Sedangkan untuk student husband or wife itu harus bayar full fare, jadi tidak ada diskon. Nah, jika teman-teman ingin membeli kendaraan pribadi, terutama bagi yang family, maka hal ini sangat memungkinkan karena harga mobil di sini tuh tergantung relatif murah. Jika harga 1.500 sampai 3.000 itu teman-teman sudah bisa dapat mobil yang layak pakai. Terus tapi teman-teman harus membayar beberapa hal. Ya, jadi yang pertama yang perlu dibeli itu dibayar maksudnya surat layak pakai kendaraan, itu RWC. Biayanya ini sekitar 150 sampai 300. Ini juga relatif tergantung bengkelnya, bisa lebih murah atau mungkin bisa lebih mahal. Terus selain itu bayar rego atau pajak mobil, ini bisa dibayar per 6 bulan atau per tahun. Jumlahnya pun tergantung dari jenis mobil. Yang ketiga adalah membayar asuransi. Jadi kalau saya sih menyarankan teman-teman menggunakan asuransi karena sangat membantu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat jaga-jaga. Dan ini asuransi ini bisa dibayar per 6 bulan atau per tahun, dan jenis asuransinya pun bermacam-macam, ada yang murah sampai yang mahal. Jadi tinggal bisa langsung dicek di websitenya langsung. Nah, tips saya terkait untuk menghemat bahan bakar, menghemat pengeluaran jika menggunakan kendaraan pribadi, yang pertama usahakan selalu cek harga, karena harga bensin di sini tuh lumayan fluktuatif, kadang mahal, kadang murah. Jadi kalau murah ya langsung beli, karena kadang-kadang bisa jadi hari ini murah, besoknya langsung naik lagi. Terus sebaiknya sebelum kesini teman-teman sudah punya basic skill meskipun tidak terlalu ahli di urusan mesin mobil, karena biaya bengkel di sini sangat mahal, bahkan itu bisa seharga dengan mobil second Anda. Selanjutnya terkait accommodation. Accommodation di sini tuh ada beberapa jenis untuk students. Nah, dari keempat tipe akomodasi ini yang paling populer adalah yang saya highlight ini. Mengapa? Karena harganya cenderung murah, karena tidak melalui, terutama jika langsung berhubungan dengan private landlord, karena tidak melalui agen. Jadi terus teman-teman juga bisa negosiasi harga. Kemudian di real estate agencies juga teman-teman punya opportunity untuk dapat harga yang lebih murah. Kenapa? Karena mereka cenderung ada kompetisi harga dari setiap iklan rumah yang ditawarkan. Jadi teman-teman punya opportunity untuk memilih yang paling murah dan yang terbaik. Selain itu bisa juga informasi tentang akomodasi ini dari WhatsApp group. Jadi itulah pentingnya untuk ikut komunitas, terutama komunitas pelajar di Australia, karena mereka sering men-share tentang informasi-informasi akomodasi yang ditawarkan. Begitu pula dengan pekerjaan. Selanjutnya terkait living cost. Berikut ini general living fees yang sangat relatif jumlahnya. Pertama, accommodation. Nah, untuk accommodation untuk yang single
per roomnya itu sekitar 180 sampai 250 per week. Jadi kalau misalkan teman-teman sewanya 250 per week, maka per bulan itu bayarnya 1.000. Nah, sedangkan untuk apartemen unit, jadi satu unit bisa 1 kamar, 2 kamar atau 3 kamar. Ini cocok untuk family. Itu kisaran harganya itu sekitar 320 sampai 480 dolar per week. Nah, untuk public transportation bagi student yang mendapatkan concession dan anak-anak itu potongan harganya 50%. Jadi per trip itu sekitar 160 sampai 180. Nah, kalau yang adult free itu 2 kali lipatnya, itu sekitar 340 sampai 380 per person per trip. Selanjutnya untuk groceries, ini juga tergantung personnya apakah dia konsumtif atau tidak. Itu per weeknya 400 sampai 500. Jadi bisa lebih, bisa 3 kali lipatnya, bisa juga di bawahnya, tergantung kebutuhan. Kemudian untuk internet sekitar 65 sampai 75 dibayar per bulan. Nah, untuk tuition fee untuk pendidikan anak bagi yang PhD itu gratis, tapi bagi bagi student master yang tidak disponsori oleh Australian government itu harus bayar tuition fee. Kalau tidak salah ya, kurang lebih itu 3.000 per term. Correct me if I'm wrong. Nah, selain itu biaya pendaftaran di Education Queensland Australia itu sekitar 250 dolar per anak. Jadi semacam untuk pendaftaran di Departemen Pendidikan di Australia. Nah, untuk childcare inilah yang paling mahal, terutama bagi teman-teman yang tidak mendapatkan sponsor dari Australian government, karena harus bayar full, jadi tidak berhak untuk dapat childcare subsidi. Biaya sekitar 90 sampai 100 dolar per hari. Jadi kalau misalkan masuknya tiap hari bisa dikalkulasi berapa kira-kira per bulannya. Selanjutnya job opportunities di Australia itu lumayan banyak untuk student, mulai dari cleaner, baik itu profesional atau domestic cleaner. Kemudian bisa juga jadi kitchen hand atau cafe barista, food delivery, newspaper delivery, waitress, ya, school crossing supervisor, babysitter, dan many more yang penting teman-teman mau terus mencari tahu. Nah, berikut ini tips seputar pekerjaan. Sebaiknya sampai di Australia teman-teman mengurus yang namanya TFN. Ini semacam NPWP yang akan dipakai untuk melamar pekerjaan. Dan sebaiknya pas apply ini sudah mendapatkan permanent accommodation, karena TFN itu dia dalam bentuk hard copy, jadi akan dikirim ke alamat rumah teman-teman. Jadi kalau misalkan masih belum dapat permanent, masih sering pindah-pindah, bisa jadi TFN-nya tercecer. Jadi akan lebih bagus kalau sudah dapat permanent accommodation baru kemudian apply. Kemudian untuk mencari info kerja ini banyak melalui Indonesian Community seperti PPIA atau KISA, terus melalui social group, FB Marketplace, Gumtree, atau langsung di job site-nya seperti seek.com. Rajin-rajin saja selalu searching. Kemudian sebaiknya teman-teman itu bekerja dengan kontrak resmi. Maksudnya resmi ini, biasanya resmi itu akan meminta TFN tadi, karena gaji teman-teman itu akan dipotong. Terus maksudnya bukan gaji yang dipotong, teman-teman akan dibayar sesuai dengan UMR standar Australia. Kemudian memang gajinya akan dipotong, akan tetapi nanti pada saat akhir financial year teman-teman itu bisa klaim dalam bentuk tax refund. Jadi jumlah yang dipotong pajak itu bisa 100% balik, tergantung total income dalam setahun, bisa juga hanya berapa persen. Oke, saya rasa cukup sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Untuk informasi yang lain teman-teman bisa langsung cek di YouTube channel saya di RKS Family. Thank you so much. Bye.